Teman-teman, sebelum nonton jangan lupa ya, klik like, subscribe, and share. Welcome back to Daily Lifestyle. Halo again viewers, seperti biasa nih ya, kembali dengan Daily Lifestyle. Masih ingat kan viewers, tadi sebelum iklan kita bahas banyak banget tentang fashion. Salah satunya bener eye catching dan susah banget dilupain, itu baju outfit minyak goreng tadi, keren banget. Setelah ini masih ada yang seru lagi loh viewers. Kayaknya nggak lengkap nih Daily Lifestyle kalau nggak ada informasi dari beauty world atau dunia kecantikan. Nah kali ini kami berdua akan share info kecantikan nih sekaligus kesehatan dari behel gigi. Wah, ini memang behel gigi memang jadi salah satu tren ya Al ya. Ada yang warna-warni, ada yang juga butuh untuk kesehatan mereka juga, kerapian gigi mereka juga. Tapi nih Al, tahu aku ya, setiap tahun akan ada tren yang semakin berkembang. Sehingga ada tren behel gigi yang tak terlihat saat dipakai atau behel transparan Al ya. Bener banget viewers. Nah ini behel transparan ini tuh tren modelnya tuh menjadi tren gigi yang terbaru lah, yang paling canggih ini trennya. Karena kalau orang-orang kayak di entertainment di depan kamera pasti kan kalau pengennya gigi kelihatannya tuh flawless ya, jadi kan transparan gitu. Ih aku dulu pakai behel juga loh. Aku pakai ini sekarang Al ya. Oh pakai sekarang? Gak kelihatan kan? Ih keren nih, bener-bener langsung ada nyata loh. Anyway, kita nggak akan bahas-bahas tentang tren modelnya nih. Kita akan kupas dari sisi lain, melainkan bahaya dari penggunaan behel gigi yang digunakan hanya sebagai style fashion aja. Waduh. Aduh, ini memang ada Al ya, kalau misalnya behel untuk fashion aja atau bagaimana Al ya? Kalau kita berdua, kamu pakai behel, aku juga pakai behel dulu pas SMA, bener-bener dicabut gigi segala macam, itu kan untuk kesehatan. Betul. Ya. Tapi ternyata ada loh orang luar sana yang ternyata giginya itu sebenarnya nggak masalah, tapi maksa tetap pakai behel. Nah itu tuh yang bakal bahaya. Iya, tentunya juga berdampak untuk kesehatan gigi dan mulut kita Al ya, tentunya ya. Bener banget. Nah, kita akan lebih bahas dan mengupas lagi lebih detailnya apa aja rincian bahaya dari penggunaan behel yang hanya sebagai gaya-gayaan aja tanpa benefit medisnya. Berikut ini penjelasan langsung dari ahlinya, yaitu dokter gigi. Let's check it out. Viewers, tren behel gigi yang digunakan sebagai fashion atau style memang tidak bisa dibenarkan. Dampak yang ditimbulkan dari pemasangan behel ini pun cukup serius. Oke, sebetulnya kami Asosiasi Dokter Gigi Indonesia tidak menyarankan memasang behel untuk fashion. Jadi prosedur pemasangan behel untuk fashion itu tidak berlaku di profesi kami. Ya, nggak boleh. Tidak boleh untuk kecantikan. Behel sendiri adalah alat berbasis kawat untuk memperbaiki gigi atau rahang yang tidak bisa rata dan gigi yang bertumpuk. Standar prosedur pemasangan behel atau kawat gigi dilakukan oleh dokter gigi, terutama spesialis ortodonti. Gini, behel itu kan bahan aktif ya, bahan cekat aktif, mau cekat dan removable dia aktif. Aktif itu adalah pasti giginya bergerak gitu. Tapi dengan dia bilang hanya untuk kecantikan, itu kan berarti untuk pajangan aja dong. Nah, untuk pajangan aja itu nggak bisa karena kita kan memasangkan si behel itu di giginya. Otomatis kita ada resiko kotor. Ada resiko kotor, ada resiko bakteri, ada resiko dan penyakit-penyakit yang lainnya pasti akan datang. Dan itu pun kalau misalnya behel estetik, behel buat kecantikan, itu sebetulnya pasien itu tidak memerlukan behel. Cuma dia memasang behel itu hanya untuk kecantikan aja. Seperti itu. Padahal sebetulnya si pasien ini bukan kita pasti bilang kamu nggak perlu behel, tapi bilang aku mau behel aja buat kecantikan. Itu sebetulnya nggak boleh. Yang pertama, menggunakan behel itu ya pasti ada syarat-syaratnya. Yang pertama, gigi itu crowding. Crowding itu acak-acakan, maju mundur atau enggak dia tonggos. Yang kedua, yang ketiga, gigi
kita lihat dari mukanya. Kalau muka asimetris, kita otomatis 90% giginya itu asimetris. Jadi kita harus pasangin behel. Terus kalau misalnya pasien mengeluh, dok ini sakit nih di sini gitu, sakit di sini kalau ngunyah, itu bisa tanda-tandanya pasien ini memerlukan behel juga gitu. Alih-alih berbahaya, namun sayangnya kini banyak ditemukan remaja hingga orang dewasa menggunakan behel tanpa pengawasan dokter gigi. Mereka memilih memasang kawat gigi di tukang gigi atau penyedia jasa pasang behel dengan beragam pertimbangan. Salah satunya lebih murah. Tindakan orang-orang tersebut jelas beresiko terhadap kesehatan gigi dan mulut masing-masing. Alih-alih menghasilkan senyum lebih indah, justru membuat gigi bisa menjadi rusak. Bahkan dampak terburuk lainnya adalah penyakit lainnya. Kalau menurut aku sih itu ilegal ya, ilegal. Dan sekarang kita bersama Persatuan Dokter Gigi Indonesia sebisa mungkin memberantas praktek-praktek seperti itu, apalagi praktek yang door to door, masuk dari rumah satu ke rumah yang lain, atau enggak yang sebetulnya tukang gigi pun, maaf ya, tukang gigi pun sebetulnya tidak berkompetensi untuk memasang behel gitu. Jadi kita benar-benar sedang berjuang untuk please ini hanya dokter gigi aja yang harus melakukan ini. Yang pertama, jika pemasangan behel itu tidak dilakukan oleh dokter gigi dengan prosedur yang benar, yang pertama si behelnya itu kan bisa menjadi sarang dari kuman, plak, apalagi yang tidak dibersihkan, itu membuat kondisi gigi semakin parah. Misalnya dia akan berlubang gitu. Terus yang kedua, kalau pemasangan salah, otomatis penarikan dari si behel itu pun salah gitu. Dan itu dapat mengakibatkan inflamasi terhadap gusi. Inflamasi terhadap gusi itu gusinya bengkak, menjadi gusi bengkak. Terus otomatis kalau gusi bengkak itu si tulang dari gigi penyangga itu akan rusak gitu. Jadi dia dari penyakit gusi lebih parah itu akan menjadi penyakit tulang gitu. Nah, viewers, dari penjelasan tersebut tentu saja cukup jelas ya bahwa behel untuk fashion ataupun style tidak dibenarkan. Alih-alih terlihat cantik, justru bahaya mengintai. Nah, bagi viewers yang ingin menggunakan behel karena kondisi gigi yang memang berantakan, tentunya pemasangan ke dokter gigi menjadi kewajiban yang harus dilakukan. Perawatannya behel seperti biasa aja, 1 bulan sekali. Kalau misalnya Anda pergi ke dokter gigi untuk kontrol, itu kan harus 1 bulan sekali. Kita tetap akan bersihin karang gigi, ganti kawat, ganti karet, dan kita akan ngejelasin hari ini kita ngapain aja nih gitu. Tapi untuk di rumah kita tetap harus dibantu oleh pasien sikat gigi 2 kali sehari. Setelah itu, setelah makan, diusahakan kan pasti ada yang menempel makanan-makanan di situ, diusahakan dibersihin pakai kayak sikat gigi cemara gitu. Dan jangan lupa tetap harus dental flossing, jangan lupa setelah sikat gigi. Nah, lihat viewers, stop ya penggunaan behel hanya sebagai fashion. Dampaknya tuh bener-bener besar banget ya untuk kesehatan, Alia. Iya, that's right, setuju banget ya, karena kita juga udah ngalamin ya bener-bener pakai behel untuk medis, jadi tahu suka dukanya, nyerinya, sakitnya. Masa kamu ya nggak perlu apa-apa tiba-tiba mau menyakiti diri kayak gitu? Gimana sih, harusnya kita lebih bijak, milah-milah ya. Terlebih lagi viewers, aku mau ngingetin gigi kita tuh nggak ada gantinya loh, apalagi kalau dari gigi susu kan udah berubah jadi gigi dewasa. Nggak ada gantinya lagi kalau giginya rusak, ompong loh. Gimana? Harus dijaga nih giginya punya kita doang, harus dijaga kesehatannya. Jangan semata-mata ngikutin tren jadinya rusak asetnya kita. Betul sekali, harus dijaga, Alia ya. Nah, kita tinggalkan sejenak informasi tentang gigi tadi. Selanjutnya nih Al, kita akan punya informasi menarik lainnya. Apa nih Alia? Apa ya? Aduh, kita tuh hari ini moodnya lagi nggak pengen bocorin rahasia. Betul. Jadi langsung aja viewers menikmati tayangan berikut ini.
Viewers, berbagai cara dilakukan untuk memeriahkan kemerdekaan Republik Indonesia. Ya, seperti yang dilakukan sekumpulan dokter spesialis jantung dari Fakultas Kedokteran Departemen Kardiovaskular Universitas Indonesia ini. Acara Homecoming Day ini adalah acara alumni gathering dari seluruh dokter spesialis jantung yang pernah bersekolah spesialis di Departemen Jantung Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia. Jadi kita mengundang seluruh alumni mulai dari angkatan pertama sampai angkatan yang terakhir. Jadi dan temanya yang sekarang karena saat ini lagi bulan kemerdekaan ya, bulan Agustus, maka saya dan teman-teman panitia punya ide untuk membuat seperti Met Gala gitu atau seperti pesta kostum yang temanya National Icons. Jadi bukan terbatas hanya pada pahlawan nasional, bisa kepada tokoh-tokoh pewayangan atau misalkan mau menjadi aktor atau aktris atau mau jadi atlet atau mau jadi siapapun boleh. Tapi semua yang pernah semua yang sudah membawa mengharumkan nama bangsa Indonesia baik dalam nasional maupun internasional, seperti itu. Jadi acaranya pada malam ini gitu, dan kalau bisa kita lihat semua di sini semuanya berkostumnya seru-seru ya, ada yang pakai baju daerah, ada yang pakai baju pahlawan nasional. Kalau saya kayak mengikuti outfit seorang fashion icon yang cukup terkenal banget di Indonesia, terus ada lagi yang pakai baju tokoh pewayangan seperti Hanoman gitu, bertepatan dalam bulan kemerdekaan ya. Jadi ini salah satu bagian dari kita untuk merayakan kemerdekaan Indonesia dengan cara yang unik gitu. Kedepannya sih kita harapkan departemen kita tetap eksis, tetap tidak kalau orang mikirnya kan pakem dokter itu kayaknya serius, terus habis itu kayaknya kurang gaul lah, kurang apa. Nah ini kita mau tunjukin bahwa kita nih bisa sesuai tema loh gitu, bisa sesuai tema, bisa kalau misalkan kita emang praktek, kalau misalkan pagi atau ketemu pasien, tapi kalau kita adakan acara kumpul-kumpul seperti ini, kita pun bisa tetap gila ya, dalam tanda kutip tetap gokil gitu ya, tetap seru gitu. Oke. Kegiatan rutin tahunan yang dilakukan ini memang menjadi ajang silaturahmi dari semua angkatan dokter jantung yang ada. Kali ini tema yang diangkat yakni tokoh nasional memang menjadi tema besar dari acara ini. Saya Dr. Suci Indriani, spesialis jantung dan pembuluh darah. Hari ini, malam ini saya menggunakan kostum ondel-ondel. Saya ondel-ondel ya karena itu ikon Jakarta dan sesuai dengan gambar Wikok, jadi saya milih ondel-ondel. Sekitar 1 jam lah untuk bikin beginian ondel-ondel. Saya Zainuddin, spesialis jantung dan pembuluh darah. Malam hari ini saya pakai kostumnya Bung Karno. Kalau saya pilih kostum Bung Karno karena terkait dengan bulan Agustus, bulan kemerdekaan kita. Cuman 10 menit aja, ketepatan bajunya sudah ready. Saya Dr. Diki Hanafi, spesialis jantung dan pembuluh darah. Malam ini saya pakai kostum Hanuman. Kan yang diminta ikon Indonesia. Salah satu ikon Indonesia adalah Hanuman, yang memang sangat dikenal dari legendanya. Demikian. Saya sebenarnya pemakaiannya sih nggak terlalu lama, make up-nya yang lama, itu sampai 1 jam untuk make up. Ya ini saya ngikutin seorang fashion icon yang terkenal di Indonesia ya. Mungkin semua udah pada tahu kalau melihat rambut saya ya. Jadi ini cukup lama mengerjakannya, sekitar dari jam 1:30 siang sampai jam 4:30, jadi kurang lebih 3 jam untuk make up dan rambut. Tapi nggak apa-apa, mungkin karena saya berusaha untuk ngikutin tema yang sudah saya buat sendiri ya dalam acara ini gitu. Supaya sebagai totalitas gitu loh, supaya kita ngasih tahu bahwa dokter jantung tuh bisa seru juga loh gitu. Persiapan yang dilakukan para dokter ini cukup terbilang menarik, di mana sepasang dokter juga menggunakan kostum seperti parade kebangsaan. Burung Garuda menjadi salah satu kostum yang cukup unik dan menarik. Saya dengan Dr. Bambang Dwi Putra, spesialis jantung dan pembuluh darah. Malam ini saya bersama istri saya. Saya Palmira Vidya Mumpuni, istri dari
Dokter Bambang. Kami berada di dalam acara Homecoming Day, Departemen Kardiologi dan Kedokteran Vaskular FKUI. Tema yang diangkat pada acara kita malam hari ini adalah Proud to be Indonesians. Dan malam ini kami mengenakan kostum bernuansa burung Garuda. Karena bulan ini kita sedang merayakan kemerdekaan negara kita. Jadi kita pengen negara kita seperti filosofi burung Garuda, yaitu tetap satu jua. Acara ini merupakan acara rutin setiap tahunnya di Departemen Kardiologi dan Kedokteran Vaskular FKUI. Kami memilih tema burung Garuda karena menurut kami burung Garuda merupakan burung pemersatu bangsa. Jadi kami pengen seluruh anggota Departemen Kardiologi dan Kedokteran Vaskular FKUI sampai seterusnya tetap satu jua. Nah, gimana, cukup menarik ya informasi kita share tadi ya. Semoga bisa memberikan inspirasi untuk seluruh viewers di rumah. Tapi sedih banget nih Al ya, kita harus berhenti, kita harus pamit undur diri dari hadapan viewers di rumah. Betul sekali viewers, namun jangan khawatir yang berlebihan karena viewers nggak akan kangen sama Philip dan Alia terlalu lama kok. Kami akan selalu hadir sebagai Daily Lifestyle setiap hari di tayangan depan Anda, menghadirkan berbagai informasi yang paling fresh dan up to date. So don't worry, we're here for you every day. Yes, well, akhir kata aku Filipus Adimas. Dan aku Alia, mohon maaf bila ada salah kata dari kami berdua. And once again, thank you so much for watching Daily Lifestyle, The best host for your Daily Insight. Bye-bye. See you.